Pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Haleluya, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami ya Bapa. Haleluya. Ya Yesus, selamati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya.
kami semua berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Pak. Dan sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, sehingga kami datang tidak sama seperti kami pulang. Kami pulang dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap muji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Kita mau katakan hari ini kita tahu bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah penebus kita. Amin Bapak Ibu. Ku tahu Dia penolongku. mati untuk kita dan kita diberikan kuasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ku diberi kuasa.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku mau pakai Tuhan, kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, haleluya. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah, sekali lagi nama kata, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita sudah diberikan kuasa dan kita mau pakai kuasa itu untuk menaklukkan iblis di bawah kaki kita. Kita mau persiapkan persembahan kita pada sore hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu, nanti Bu Dina berdoa untuk persembahan. Mari saudara-saudara kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan sudah kumpulkan di tempat ini untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sedikit dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan bisa menerima dan menjadi dupa yang harum buat Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau iringi persembahan kita dengan katakan, Anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan,
saudara untuk setiap persembahan. Kiranya setiap persembahan boleh menyenangkan hatinya Tuhan dan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau lebih jauh datang dalam hadirat Tuhan, membuka hati kita lebar-lebar untuk menerima setiap taburan firman Tuhan. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami rindu datang kepada Tuhan lebih jauh lagi. Dan kiranya Tuhan lebih lagi menjamah hati kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu, ku bawa kepada salibmu yang menjadi perkaraku Tuhan, semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kepada hamba keselamatan yang besar bagi diri menyaksikan kau setia dan hidup dalamku. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini, kami percaya bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana Tuhan
yang indah, yang mulia, yang Tuhan rindu untuk kerjakan bagi kami. Bapa, biarlah ibadah kami, biarlah kehadiran kami di tempat ini, nyanyian, pujian, penyembahan kami menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan duduk dengan Dia mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah atas kami, kami siap mendengar Tuhan. Kami rindu hidup kami semakin hari semakin dipakai Tuhan bagi alat kemuliaan-Mu. Sehingga Tuhan pakai kami, Tuhan didik kami, Tuhan pimpin kami lewat firman-Mu agar kami mampu mengerti kehendak-Nya Tuhan. Urapi hamba dalam segala keterbatasan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap yang mendengar, dan di atas segalanya nama Tuhan yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, bersabdalah ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih rekan-rekan pujian penyembahan. Yang kursi depan bisa dipenuhi dulu sebelum yang di belakang mungkin. Bagian depan bisa diisi, masih banyak yang kosong. Ya. Baik, shalom. Shalom. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa bersekutu kembali setelah 2 minggu kita beribadah secara online. Kita mengikuti anjuran pemerintah melalui surat edaran, sehingga kami pengurus memutuskan ibadah dilaksanakan secara online atau virtual. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Allah kita bisa ibadah onsite dan berharap ke depan tetap bisa ibadah seperti ini. Ya. Baik, kita akan mulai siapkan hati kita Bapak Ibu. Saya berharap kita semua membuka telinga lebar-lebar dan membuka hati lebar-lebar. Kita tinggalkan terlebih dahulu segala kerepotan-kerepotan duniawi. Kita tinggalkan dulu terlebih dahulu semua yang mengganggu pikiran kita. Ketika kita beribadah, hendaklah pikiran kita tertuju kepada Kristus. Hendaklah perasaan kita hanya tertuju kepada Kristus. Masalah yang di rumah, masalah di lingkungan, masalah pekerjaan, semua ditaruh dulu. Mari kita menghadap tahta kasih karunia Allah dengan fokus hanya kepada Tuhan. Kita akan belajar mulai bulan ini, mulai awal bulan ini ya, di tema kita bulan Maret mengenai Kristus yang adalah hikmat. Januari kita belajar Kristus adalah kunci, Februari kita belajar Kristus adalah sahabat, dan di bulan ini Kristus adalah hikmat. Kemarin beberapa orang share sama saya, terutama yang ngisi doa pagi Bapak Ibu, yang ngisi selamat pagi Bapak, bilang sama saya, kalau untuk mempersiapkan sharing dengan tema Kristus adalah hikmat itu agak berat. Karena bayanginnya gimana gitu ya. Kalau Kristus sebagai kunci, oke, bisa. Kristus sebagai sahabat, setiap hari kita merasakan. Tapi Kristus sebagai hikmat, kok rasa-rasanya gimana gitu. Tapi firman Tuhan tidak pernah keliru. Hikmat itu Bapak Ibu, pengertian pada umumnya adalah kebijaksanaan, kearifan, akal budi, atau berpengalaman, cermat begitu. Itu hikmat. Sekali lagi, kebijaksanaan, kearifan, akal budi, cermat, berpengalaman. Sehingga orang yang berhikmat itu menurut pengertian pada umumnya adalah orang yang bijaksana. Orang yang mampu menimbang sesuatu dengan cermat, dengan arif, dengan teliti, dan mampu menawarkan solusi yang mendatangkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Ini pengertian umumnya. Jadi kalau orang yang berhikmat itu orang yang bijaksana. Oh, kalau berhikmat itu ya bijaksana. Bijaksana dan bijak sini gitu ya. Di sana ya bijak, di sini ya bijak gitu kan. Lalu menimbang sesuatu dengan cermat, arif, teliti, dan mampu membawa solusi yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Nah, lalu apa keterkaitan Kristus dengan hikmat kalau gitu? Temanya kan Kristus adalah hikmat, sementara tadi hikmat itu adalah kebijaksanaan, kearifan, dan seterusnya. Lalu apa keterkaitan Kristus dengan hikmat? Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Buka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama.
1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tulisan Rasul Paulus ini ditujukan untuk jemaat Korintus, Bapak Ibu. Jemaat Korintus itu kondisi jemaatnya, dia menonjol dalam hal kepandaian, dalam hal intelijensi, dalam hal filsafat itu jemaat Korintus hebat-hebat. Dalam hal potensi dan karunia, jemaat Korintus itu mantap. Pokoknya dia kaya sekali dalam hal potensi, dalam hal karunia-karunia rohani. Tetapi jemaat ini itu disorot oleh Rasul Paulus karena miskin kasih dan miskin kerendahan hati. Jemaat ini miskin dalam hal kasih, miskin dalam hal kerendahan hati. Mereka mengandalkan kekuatan kepandaian mereka sendiri, merasa mampu, merasa bisa, merasa lebih baik, lebih hebat, lebih benar dari yang lain. Ini jemaat Korintus dan jemaat MCC. Kita harus akui, sebagai manusia kita sering merasa bisa, kita sering merasa mampu, bahkan merasa lebih bisa, lebih mampu dari orang lain. Mari kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tidak jarang kita berkata saya lebih baik. Tidak jarang kita berkata saya lebih hebat. Mungkin tidak berkata dalam mulut tapi berkata dalam hati. Kita menghakimi orang lain keadaannya lebih buruk daripada saya. Hal ini dikritisi oleh jemaat Korintus, oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang di Korintus. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Silakan dibuka 1 Korintus 4 ayat 7. Tuliskan demikian. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Rasul Paulus bertanya kepada jemaat Korintus, siapa yang memberimu hak untuk menganggap dirimu itu begitu penting? Dan ini juga ditujukan kepada kita. Siapa yang memberi kita hak untuk berkata bahwa saya ini orang yang penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Apa yang kita punyai yang kita tidak terima, Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya, hal apa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang tidak Bapak Ibu terima dari Tuhan? Semua yang kita punyai itu kita terima dari Tuhan. Amin. Nafas kita terima dari Tuhan. Waktu hidup kita terima dari Tuhan. Kepandaian kita untuk kita bisa bekerja, apapun yang kita kerjakan, itu yang ngasih Tuhan. Yang sekolah, kepandaianmu untuk sekolah, studi, itu Tuhan yang kasih. Apa yang kamu punyai yang kita tidak menerima? Rasul Paulus bilang gitu sama jemaat Korintus. Apa yang engkau miliki yang engkau tidak menerimanya dari Tuhan? Dan jika memang engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Dengan kata lain, kalau memang kamu sadar kalau kamu itu menerima jemaat Korintus, kamu terima dari Tuhan, lalu kenapa kamu menganggap seolah-olah kamu itu enggak menerima dari Tuhan? Seolah-olah menganggap itu semua hasil usahamu. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia lebih mudah diartikan ayat ini. Terjemahan sederhana Indonesia 3. Kalau masih mau bertengkar, alasan apa yang kamu pakai untuk merasa dirimu lebih baik daripada saudara-saudari seimanmu? Pikirkanlah ini. Semua kemampuan yang kamu miliki itu hanya pemberian Tuhan karena kebaikan hatinya. Janganlah kamu sombong seolah-olah kamu mendapatkan itu karena kehebatanmu sendiri. Bukan hanya Korintus, kita pun mengalami seperti ini. Kita merasa kepandaian kita yang membuat kita bisa bertahan.
Kita merasa kehebatan kita yang membuat kita bisa bertahan. Kita merasa kemampuan saya yang membuat saya masih bisa survive, masih bisa ada sampai saat ini. Padahal itu semua hanyalah pemberian Tuhan karena kebaikan hatinya. Lalu kenapa kita menjadi sombong seringkali? Mungkin kesombongan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak dalam bentuk kita berkata-kata bahwa aku luwih apik saka kowe. Mungkin tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kesombongan kita tidak dengan sikap yang menepuk dada lalu meremehkan orang lain. Mungkin tidak demikian. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara nggak pernah melibatkan Tuhan dalam langkah hidup kita, jarang berdoa, jarang bergaul sama Tuhan, merasa bahwa saya bisa berjalan sendiri, dengan saya tidak berdoa nyatanya saya bisa hidup, dengan saya tidak baca firman nyatanya saya baik-baik saja, dengan saya tidak bergereja nyatanya saya juga bisa kok. Itu kita sombong, merasa bahwa kita bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kondisi ini memprihatinkan hati Rasul Paulus, sehingga dalam surat Korintus ini salah satu penekanan yang ditulis Rasul Paulus adalah mengenai Kristus adalah hikmat. Ini alasannya Rasul Paulus menuliskan mengenai Kristus adalah hikmat. Ayat emas kita saya bacakan lagi, ayat emas kita bulan ini, 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sehingga kalau hikmat yang dikenal dunia dalam bentuk ide, gagasan, hikmat dunia itu dikenal orang-orang dalam bentuk pengetahuan, ajaran-ajaran, maka Rasul Paulus menyadarkan kita bahwa hikmat orang percaya itu bentuknya bukan ide. Hikmat orang percaya bentuknya bukan gagasan, bukan ajaran. Hikmat orang percaya itu bentuknya pribadi, namanya Yesus. Untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara biar nggak bingung, saya kasih contoh. Orang dunia mencari cara bagaimana bisa hidup tenang. Perhatikan, orang dunia mencari cara supaya hidupnya tenang. Tapi kalau anak Tuhan bukan mencari cara supaya hidup tenang, mencari Tuhan, karena Tuhan itu ketenangan saya. Orang dunia mencari cara gimana caranya bisa mendapatkan pertolongan, jalan keluar, gimana caranya saya keluar dari permasalahan saya. Anak Tuhan tidak perlu mencari cara jalan keluar, karena Tuhan Yesus itu jalan keluar. Orang di dunia mencari cara gimana bisa selamat. Anak Tuhan gak perlu cari cara biar selamat, karena Tuhan itu keselamatan saya. Mulai bisa nangkap maksudnya? Hikmat dunia adalah mengenai ide, gagasan, cara-cara. Tapi hikmat surga dalam bentuk pribadi yang namanya Yesus. Sehingga sebenarnya sederhananya 1 bulan ini kita belajar gini. Selama Bapak Ibu Saudara semua memberi tahta bagi Tuhan Yesus Kristus di dalam pikiran dan hati kita, maka kita akan bisa berjalan dalam hikmat Tuhan. Karena orang-orang dunia piye yo carane ben uripku ayem, mereka bingung caranya biar ayem. Kalau kita anak Tuhan, bukan cari cara, tapi saya cari Tuhan, karena Tuhan itu ketenangan saya. Gimana caranya bisa bahagia ya? Caranya bahagia gimana? Kita anak Tuhan bukan cari cara bahagia, karena Tuhan itu kebahagiaan saya. Amin. Mulai nangkap maksudnya ya. Nah, sekarang apa maksud ayat tadi berarti? 1 Korintus 1:30. Maksudnya apa? Saya akan mulai terangkan maksudnya. 1 Korintus 1:30 tadi bilang gini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Maksudnya apa? Jadi oleh kemurahan hati Allah Bapa,
oleh kemurahan hati Tuhan, kita ada di dalam Kristus. Kita ada dalam Kristus. Nah, pribadi Kristus ini yang memampukan kita untuk memahami bahwa kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Bapak Ibu, pelan-pelan saya sadar bahwa tema ini tidak mudah untuk ditelan. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu meleng sedikit aja, Bapak Ibu Saudara gak fokus sedikit aja, pasti bingung. Tapi saya yakin percaya Roh Kudus akan mengilhami kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk nangkep. Jadi maksudnya Allah Bapa itu membuat kita bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus akhirnya memampukan kita. Tuhan Yesus ini yang membuat kita bisa menyadari bahwa kita ini dibenarkan sama Tuhan, kita ini dikuduskan sama Tuhan, dan kita ini ditebus sama Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa ngerti ini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Orang lain di luar sana yang tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, mungkin pernah lihat film Passion of Christ. Mungkin mereka sering lihat poster-poster Tuhan Yesus. Atau mungkin mereka sudah pernah dengar kesaksian mengenai Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap tidak mau mengambil keputusan percaya sama Yesus. Artinya apa? Berarti pikiran mereka belum dibukakan bahwa Tuhan Yesus yang membenarkan, yang menguduskan, dan menebus mereka. Pikiran mereka gak bisa nerima itu. Bapak Ibu Saudara yang duduk di tempat ini bisa menerima itu. Siapa yang memampukan? Yesus Kristus. Bapak Ibu, untuk beriman kepada Kristus itu pilihan. Tuhan yang memilih kita. Bayangin bagaimana kita bisa meyakini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menjadi manusia. Orang di luar sana sulit menangkap, Tuhan kok manusia. Tapi kita bisa menerima itu. Tuhan kita tinggal di sorga tapi mau lahir ke dunia sebagai manusia. Kita bisa nerima itu. Itu Tuhan yang membuatnya. Belum lagi bayi Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan perawan. Orang dunia gak bisa nangkep, aneh, orang mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa menerima itu. Karena Roh Kudus Tuhan Yesus yang membuat kita bisa nangkep. Mulai paham maksud saya? Orang di luar sana gak bisa menerima itu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi kalau ngomongin katanya Tuhannya orang Kristen itu berapa? 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi kita meyakini dan percaya Tuhan kita berapa? 1. Tapi punya peranan sebagai Bapa, sebagai sahabat dalam bentuk Yesus, dan sebagai penolong dalam bentuk Roh Kudus yang senantiasa menyertai dalam hidup kita. Kita bisa nangkep, tapi orang lain di luar sana kenapa gak bisa nangkep Bapak Ibu Saudara? Karena hikmat ini gak sampai. Tapi Roh Kudus lewat Tuhan Yesus membuat Bapak Ibu Saudara dan saya dengan mudah bisa menerima ini. Ini yang saya bilang bahwa tanpa Tuhan yang membuat kita bisa mengerti ini, kita gak akan bisa mengerti. Kita gak akan bisa menerimanya. Oleh karena itu bersyukurlah karena kita bisa memahami bahwa kita ini dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus oleh Tuhan. Dan saya mau mulai terangkan supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat dan benar-benar bersyukur apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita lewat kematiannya yang nanti kita akan peringati lewat perjamuan kudus. Kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita harus paham. Yang pertama, kita ini dibenarkan. Tadi ada 3, dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Kita ini dibenarkan. Dibenarkan bahasa Yunaninya itu dikaiosune Bapak Ibu. Kata dibenarkan itu berarti kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kebenaran yang diberikan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya sangat-sangat berharap dan berdoa sama Tuhan. Tuhan mampukan jemaat untuk bisa memaham dan menangkap ini. Karena ini benar-benar indah sekali kalau kita bisa menangkap ini semua. Kata dibenarkan, kata dikuduskan, dan kata ditebus itu kata yang aktif atau kata yang pasif, Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya, kata dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus itu aktif atau pasif? Contoh, kalau menolong itu aktif atau pasif? Aktif. Kalau ditolong itu aktif atau pasif? Pasif. Berarti yang bergerak orang lain. Betul? Kalau membaca itu aktif atau pasif? Aktif. Tapi kalau dibaca pasif. Berarti orang lain yang membaca. Betul? Nah, berarti kata dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus itu aktif atau pasif? Pasif. Kita pasif. Kita hanya tidak ngapa-ngapain, Bapak Ibu Saudara. Yang aktif siapa? Yesus. Yesus yang membenarkan kita. Yesus yang menguduskan kita. Dan Yesus yang menebus kita. Next news. Filipi 3 ayat 9 katakan seperti ini, Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dengan izin Tuhan saya mau katakan demikian. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kebenaran kita bukanlah kebenaran yang kita raih dengan usaha sendiri, melainkan karena percaya kepada Kristus. Kenapa ini penting? Karena ini berbeda dengan format dunia. Ini beda dengan gagasannya dunia. Kalau di dunia, kalau mau benar, kamu harus membuktikan sendiri. Kalau mau benar, kita yang harus berjuang sendiri. Tapi di dalam Kristus, Kristus itu yang membenarkan kita. Kebenaran ini diberikan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Perbuatan baik kita tidak berkuasa membenarkan kita. Next. Perbuatan baik Bapak Ibu Saudara gak punya efek untuk membenarkan kita. Pelayanan kita tidak berkuasa untuk membenarkan kita, nggak ngefek. Bapak Ibu mau melayani, nggak melayani, nggak ngefek. Apakah Tuhan akan membenarkan kita atau tidak? Persembahan kita tidak berkuasa, tidak punya peranan untuk membenarkan kita. Bapak Ibu mau ngasih persembahan, nggak ngasih persembahan, nggak ngefek. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena Kristus rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kristus rela mati bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih dalam dosa. Jadi Kristus membenarkan kita, bahkan ketika kita belum melakukan apa-apa. Lalu kenapa kita dengan bangga berkata bahwa karena saya melayani, saya lebih benar dari situ. Karena saya beribadah, saya lebih benar dari situ. Siapa yang memberi kita hak untuk berkata seperti itu? Karena Kristus rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kebenaran yang Bapak Ibu terima, ini kebenaran yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Oleh karena itu kalau sampai ada orang meninggalkan Kristus, saya berani bilang adalah orang paling malang sedunia. Karena dia dibenarkan, tapi dia memilih untuk mencari kebenarannya sendiri. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 bilang demikian, Bapak Ibu Saudara. Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya mau katakan dengan kalimat yang saya buat. Kristus yang benar. Kristus itu benar, gak punya dosa. Kristus yang benar dibuat Allah Bapa menjadi berdosa dan mati karena dosa-dosa kita. Supaya kita yang berdosa dibuat Allah menjadi benar dan hidup karenanya. Jadi kebenaran yang Bapak Ibu terima ini sepenuhnya kasih karunia Allah. Sehingga semua orang yang mau menerima Kristus, perhatikan, semua orang yang mau menerima Kristus, sehitam apapun hidupnya, kira-kira Kristus mau menerimanya? Halo? Halo? Kira-kira Kristus masih mau menerimanya? Mungkin atau pasti? Mungkin atau pasti? Pasti. Karena kebenaran ini, kebenaran yang diberikan. Rasul Paulus berkata, sebagaimana Bapak Abraham dibenarkan oleh Allah karena iman percayanya, demikianlah juga kita dibenarkan oleh Allah karena iman percaya kita kepada Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita. Bapak Ibu diselamatkan sama Tuhan, bahkan ketika Bapak Ibu masih dalam dosa loh. Berarti kita bebas berbuat dosa. Tunggu dulu, pelajarannya kan satu-satu, pelan-pelan. Tapi saya mau bilang, kalau sampai ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara berpikir, kalau saya dibenarkan sama Tuhan tanpa saya perlu melakukan perbuatan baik, maka saya bisa bebas melakukan perbuatan-perbuatan tercela, saya bisa bebas melakukan dosa, karena Tuhan sudah membenarkan saya, maka hati-hatilah, iblis sedang mengincar Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kalau ada seseorang, Nunus berhutang sama saya 100 juta, dan tiba-tiba saya ngomong sama Nunus, hutangmu tak anggap lunas, kamu gak perlu bayar. Kalau sampai Nunus masih berani hutang sama saya, Nunus tidak menghargai kasih karunia yang saya sudah berikan sama dia, bukan? Saya sudah membebaskannya, tapi masih datang lagi untuk berhutang dengan harapan dibebaskan lagi. Bapak Ibu Saudara sudah dibebaskan Tuhan, tapi kalau kita terus-menerus jatuh bangun, kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita dikuduskan. Tadi kita dibenarkan. Dengan hikmat Tuhan juga kita dimampukan untuk mengerti bahwa kita ini dikuduskan. Kata dikuduskan bahasa Yunaninya adalah hagiasmos. Hagiasmos ini artinya penyucian hati. Penyucian hati dan kehidupan. Tapi sebenarnya prinsipnya penyucian hati. Karena Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita sudah disucikan, kehidupan kita tentu pasti disucikan. Jadi yang terpenting itu hati. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Dituliskan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah dituliskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Next. Nah gini Bapak Ibu, sederhananya,
Ayat tadi boleh dikasih batas untuk dibaca lagi di rumah. Tapi sederhananya begini, dalam keadaan manusia lama, kita ini hamba dosa. Kita menyerahkan diri untuk melayani dosa. Tadi dibilang, ketika Bapak Ibu Saudara menyerahkan diri menjadi hamba seorang tuan, maka Bapak Ibu Saudara harus menyerahkan diri untuk taat sepenuhnya kepada tuannya itu. Entahkah tuannya adalah dosa atau tuannya adalah kebenaran. Kalau tuannya dosa, maka hidup kita jadi hambanya dosa, berarti kita sepenuhnya patuh kepada dosa. Tapi ketika kita menyerahkan diri menjadi hamba kebenaran, maka kita harus sepenuhnya patuh kepada kebenaran. Manusia lama kita, saya, Bapak Ibu Saudara, manusia lama kita adalah hamba dosa. Sehingga kita menyerahkan diri untuk hidup dalam dosa. Itu manusia lama. Kita hidup di dalam dosa. Dengan sadar kita melakukan dosa. Itu manusia lama. Menyerahkan hidup untuk melayani dosa. Dengan begitu mudah kita melakukan perbuatan dosa. Tapi manusia baru, kita ini adalah hamba kebenaran. Menyerahkan hidup untuk melayani kebenaran. Sekarang Bapak Ibu Saudara bukan hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Kita harus menyerahkan hidup untuk melayani kebenaran. Nah, siapa yang mampu berkuasa merubah kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran? Siapa yang mampu membuat ini semua terjadi? Kristus Yesus. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan dari seorang hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hamba dosa, kita mentaati dosa, kita menyukai dosa, kita menyenangi dosa. Tapi setelah kita menjadi hamba kebenaran, kita mentaati kebenaran, kita mentaati kebenaran kehidupan. Next, Nos. Roma 6 ayat 20 sampai 23, lanjutan di bawahnya itu. Roma 6 ayat 20-23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Buah yang kita petik dari jalan hidup sebagai hamba dosa adalah rasa malu. Buah yang kita petik, akibat yang kita dapatkan ketika kita hidup sebagai hamba dosa adalah rasa malu. Dan kesudahannya, ujungnya ialah kematian. Tapi buah yang kita petik dari jalan hidup sebagai hamba Allah bukan rasa malu, tapi pengudusan. Dan kesudahannya ialah hidup kekal. Saya nggak mau maksa Bapak Ibu Saudara. Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita memilih menjadi hamba dosa yang buahnya adalah rasa malu dan ujungnya adalah kematian kekal, atau kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, melayani kebenaran, buahnya adalah pengudusan dan ujungnya adalah kehidupan kekal. Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Yang menguduskan kita adalah Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Tanpa Kristus mati di kayu salib, kita masih hamba dosa. Status kita melayani dosa. Buah yang kita dapatkan rasa malu
dan ujungnya kematian kekal. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita menerima dan meyakini bahwa Kristus mati di kayu salib demi saya, dan saya mau percaya bahwa Kristus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya jadi hamba kebenaran, melayani kebenaran. Namanya melayani kebenaran berarti hidup bagi kebenaran. Buahnya bukan rasa malu tapi pengudusan. Kita dikuduskan sama Tuhan dan ujungnya adalah kehidupan kekal. Yang ketiga, nanti saya akan simpulkan supaya Bapak Ibu Saudara bisa jauh lebih mengerti. Setelah kita memahami kita ini dibenarkan, dikuduskan, yang ketiga ditebus. Kata ditebus bahasa aslinya adalah apolutrosis. Apolutrosis punya pengertian pembebasan yang diperoleh dengan pembayaran tebusan. Gambaran gampangnya ya nebus tahanan. Tahanan ini bisa keluar dari penjara kalau dibayar. Nah, kita ini seperti tahanan yang dibayar sama Tuhan supaya kita bisa keluar dari hukuman. Hanya saja bayarannya mahal sekali, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus dalam rupa manusia. Harus mati untuk membebaskan kita. Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Efesus 1 ayat 3 sampai 8 ditulis demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sederhananya gini Bapak Ibu Saudara, lewat ayat Efesus 1 ayat 3 sampai 8 ini, kita semua bisa memahami bahwa karena Kristus kita memperoleh berkat-berkat rohani. Apa berkat-berkat rohaninya? Kita dipilih dan dijadikan kudus. Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang kuduskan kita, menjadi tak bercacat di hadapan Allah. Lalu yang kedua, berkat rohaninya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, kita ditebus oleh darah-Nya. Kita dapat pengampunan dosa. Ini berkat rohani yang Bapak Ibu Saudara dapatkan ketika mempercayai Tuhan sebagai Juru Selamat. Kita dipilih dan dijadikan kudus tak bercacat. Kita diangkat menjadi anak sehingga Bapak Ibu Saudara kalau berdoa bisa menyebut Bapa kami yang di sorga, ya Bapa, itu karena Tuhan mati di kayu salib. Kita ditebus oleh darah-Nya, kita beroleh pengampunan dosa. Seperti yang saya bilang tadi, kita adalah tahanan dosa, tapi Tuhan lewat darah-Nya, Dia membayar kita, membayar hukuman kita, supaya kita bisa keluar dari tahanan dosa. Itu pengertian ditebus. Kita telah ditebus, artinya hidup kita telah dibebaskan, dibayar dengan lunas oleh Kristus melalui karya yang diselesaikannya di kayu salib. Intinya gini, next. Intinya gini Bapak Ibu, tanpa Kristus menjadi hikmat bagi kita, tanpa Kristus jadi hikmat untuk kita nggak akan mampu menyelami maksud rencana Bapa melalui kematian Kristus di kayu salib. Nggak akan bisa deh Bapak Ibu, susah.
Tanpa Kristus jadi hikmat buat Bapak Ibu Saudara. Tanpa Kristus di sini dan di sini, Bapak Ibu Saudara akan sulit sekali menangkap bahwa lewat kematian seseorang yang namanya Yesus Kristus, saya ini dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Tapi dengan Bapak Ibu ada di sini, artinya Bapak Ibu bisa menerima. Dengan Bapak Ibu Saudara duduk di sini ikut ibadah, menjadi orang Kristen, artinya Yesus Kristus sudah tinggal dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa mampu, oh benar, bahwa yang mati di kayu salib itu sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Yang kedua, tanpa Kristus menjadi hikmat bagi kita, kita tidak mungkin mampu menerima kenyataan ini, bahwa melalui penyaliban Kristus, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus. Tanpa Kristus jadi hikmat, Bapak Ibu gak akan bisa nyantol. Tapi syukur kepada Allah, kita ada di sini. Berarti Bapak Ibu nyantol sama ini semua, dan Kristus sudah jadi hikmat bagi kita semua. Amin. Kenapa saya bilang gitu? Karena masih banyak orang di luar sana. Banyak orang di luar sana nggak nyantol-nyantol itu Bapak Ibu, nggak bisa. Masa iya keselamatan saya bergantung pada orang yang hanya memakai cawat di atas kayu salib yang hina itu? Rasa-rasanya aku raiso nompo. Yang benar itu adalah keselamatan saya harus saya usahakan sendiri dengan perbuatan baik yang saya lakukan, dengan amal perbuatan yang saya kerjakan. Bagi orang lain di luar sana itu lebih masuk akal. Mulai nangkap maksud saya? Tapi syukur kepada Allah. Karena ini Bapak Ibu dipilih sama Tuhan. Sehingga ketika mendengar Injil, kok ya nyantol Bapak Ibu? Bisa percaya. Orang lain gak percaya loh. Sulit untuk bisa ditangkap. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara bisa menerima ini sebagai kebenaran? Bahwa pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib itu sedang membenarkan saya, sedang menguduskan saya, dan sedang menebus bayar dosa-dosa saya. Kenapa kok bisa nyantol? Karena Allah Bapa berkenan memilih setiap orang di sini untuk Kristus menjadi hikmat bagi kita. Sehingga kita bisa menangkap ini semua. Tanpa saya perlu berkhotbah, Bapak Ibu sudah ngerti. Khotbah saya yang panjang lebar ini, yang mungkin bagi sebagian orang agak membingungkan, intinya hanya satu. Selama ini orang mungkin gak sadar bahwa keputusan Bapak Ibu Saudara mengikut Kristus bukan karena Bapak Ibu Saudara, tapi karena Kristus yang sudah memilih kita. Sehingga pertanyaan satu sekarang, pertanyaannya satu, siapakah kita sehingga kita demikian dikasihinya? Satu saja pertanyaannya. Sehingga lagu lama itu bilangnya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah bagi Tuhan yang paling jelas, yang paling tepat, yang paling benar, bukan yang dilakukan Mbak Putri tadi di sini. Memuji dan menyembah Tuhan yang paling benar adalah ketika kehidupan kita memuliakan Tuhan. Ketika apa yang kita lakukan dalam keseharian kita membuat orang bisa melihat ada yang berbeda dengan orang ini. Artinya kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuji Tuhan. Karena kehidupan kita membuat nama Tuhan dimuliakan. Sekarang apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kristus sudah jadi hikmat bagi kita.
sehingga kita bisa nangkap hal ini. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus. Lalu apa balas kita? Apa balas kita? Apa balasmu? Permain musik boleh maju ke depan. Tim musik boleh maju ke depan. Mari kita renungkan hal ini Bapak Ibu. Kita mau melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukanlah sekedar liturgi, bukan. Perjamuan kudus itu bukan sekedar seremoni, kebiasaan yang dilakukan setiap bulan, bukan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus sendiri. Tuhan berkata ketika melakukan perjamuan kudus, Tuhan berkata dengan kalimat seperti ini, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita harus melakukannya dengan mengingat yang Kristus lakukan. Apa yang Kristus lakukan? Membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Apa yang kita lakukan? Gak ada. Kita gak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Semua ini Kristus yang genapi, Kristus yang lakukan. Perjamuan kudus menjadi sarana untuk kita bisa terus mengingat kepada korban Kristus di kayu salib. Sehingga kita harus memantaskan diri sebagai orang yang sudah ditebusnya, sebagai orang yang sudah dibenarkannya, orang yang dikuduskannya. Yuk mari kita memantaskan diri bersama-sama untuk menjaga hidup kita tetap kudus dan berkenan di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setiamu kita naikkan pujian ini ya. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Engkau membenarkan kami, Engkau mengkuduskan kami, Engkau membayar kami agar kami yang berdosa beroleh keselamatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku. Pujian ini berkata, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Bapak Ibu Saudara pernah berpikir kenapa katanya pakai kata sempat? Bukankah sempat itu kan sebentar ya? Kenapa penulis lagu ini menuliskan demikian? Insinyur Niko bilang gini, Insinyur Niko yang menciptakan lagu ini, dia bilang, saya berharap jemaat Tuhan itu
dengan berkat Tuhan, terpesonanya hanya sebentar, sempat saja. Jangan lama-lama terpesona dengan berkat. Kalau mau terpesona dengan Tuhannya, bukan sama berkatnya. Mungkin kita nggak terima berkat, mungkin Tuhan belum nolong, mungkin hidup kita belum mengalami perubahan. Gak apa-apa Bapak Ibu, jangan fokus sama berkatnya. Kalau kita terus-menerus menyukai berkat, kita lupa sama Tuhan. Sama berkat, sempat saja, sebentar aja terpesonanya. Tapi sama Kristus, kita harus terpesona untuk selama-lamanya. Kita harus terus melihat salib Kristus dan berkata, Tuhan, kalau bukan karena salibmu, gak tahu hidupku jadi apa. Kalau mau terpesona, jangan sama berkat, tapi sama Kristus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Renungkan, pujikan dengan segenap hati. Dan kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kasih setiamu yang kurasa, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Ya, takkan lebih dalam dari lautan. Katakan berkatmu, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Mari angkat tanganmu bersama-sama dan katakan, siapakah aku ini? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini yang benar Tuhan? Siapa kami ini Tuhan, hingga Tuhan rela mati membenarkan, menguduskan dan menebus kami. Puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain pujian, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdiam sejenak, merenungkan firman ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan kasih setia Tuhan. Dia yang tidak berdosa harus menjadi berdosa karena mati di kayu salib. Adalah hukuman bagi orang yang berdosa. Kristus tidak berdosa, tadi dibuat seolah-olah menjadi berdosa, supaya kita yang berdosa beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Sambil kami merenungkan Tuhan akan kebaikan-Mu, kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus.
Saya minta saudara Lili untuk boleh maju ke depan, membantu saya melayani perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kami. Mati di kayu salib sebagai pengganti kami untuk menebus, menguduskan, dan membenarkan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Tuhan demikian sayang kepada kami. Malam hari ini kami mau mengingat itu semua lewat perjamuan kudus. Oleh karena itu Tuhan persiapkan hati kami. Setiap kami Bapa yang masih tersimpan rasa iri, dengki, kebencian, biarlah kami mengakui di hadapan Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan, berkenan di mata Tuhan untuk andil dalam perjamuan kudus ini. Tuhan layakkan juga saudara Lili yang akan membantu melayani perjamuan kudus ini. Bila lewat apa yang dikerjakan dan dilayaninya, nama Tuhan diagungkan, dibesarkan, dipermuliakan. Dan setiap kami semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat kembali, hati kami boleh limpah dengan syukur atas darah yang Tuhan curahkan dan tubuh yang terkoyak demi penebusan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mempersiapkan diri kami menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk, silakan duduk dan akan dilayani oleh saudara Lili. Kita naikkan pujian tadi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi untuk mengiringi perjamuan kudus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini? Ya, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji dan sembah
Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, memeriksa diri masing-masing sambil merenungkan kasih Tuhan, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk salibmu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Dan arahkan pikiranmu kepada Kristus. Demikian tertulis firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Dan arahkan pikiranmu kepada Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan syukur untuk karya pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbananmu. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Mari kita bersyukur akan kasih setianya. Mari kita bersyukur atas pengorbanannya. Ya haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Terima
Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Kami dibenarkan, kami ditebus, kami disucikan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Dengan ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh yang tercabik-cabik, yang terkoyak-koyak. Darah yang tercurah untuk pembebasan kami. Kami yang semestinya di sana Tuhan. Kami yang semestinya mengalami kematian dan kematian kekal. Tapi karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang demikian indah dan sempurna, Tuhan tidak rela kami mengalami itu semua. Tuhan menggantikan kami agar kami yang semestinya mati dan binasa beroleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat yang indah ini. Dan biar ini terus teringat dalam hati kami. Dan kami bersyukur untuk hikmat Kristus yang sudah menguasai pikiran kami. Sehingga kami dengan mudah menerima kebenaran dan kenyataan bahwa Kristuslah Juru Selamat dan Tuhan kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa, hamba memohon Tuhan memampukan kami semua untuk mampu juga memberitakan kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka pun boleh mengerti bahwa Kristus rela mati demi membenarkan, menguduskan, dan menebus hidup mereka sebagaimana Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah indah ini. Sementara kami akan lanjutkan acara kami. Tetaplah berkuasa dan memimpin kami sampai akhirnya nanti. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, kita patut bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk kita semua. Selanjutnya saya akan informasikan untuk kegiatan sepekan MCC. Hari Senin besok kita ada latihan tamborin bagi teman-teman yang sudah beberapa minggu ini libur untuk latihannya. Kita ada latihan lagi jam 5 sore di Maestro. Lalu hari Kamis kita ada latihan pujian jam 6:30 malam di Maestro juga. Untuk pelayan-pelayan Tuhan minggu depan bisa mempersiapkan diri. Lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 jam 6 sore. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami untuk kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk bangsa dan negara kita, untuk kota Solo kita, dan terlebih untuk pelayanan kita di MCC. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam 5:30 sore. Untuk teman-teman semua yang ada di usia muda boleh bergabung di Metanex dan boleh ajak teman-temannya juga. Lalu hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu sore jam 5 sore kita akan berjumpa lagi di ibadah raya MCC. Lalu saya akan informasikan untuk saldo keuangan MCC sampai pada hari ini. Saya bacakan dari Februari. Di Minggu tanggal 13 Februari 2022 persembahan ibadah kita 712.000.
dan ada biaya kebersihan dan keamanan, sehingga saldo akhir Februari kita 5.525.500. Lalu tanggal 1 Maret kita ada pelayanan diakonia sembako untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, itu 440.000. Lalu hari ini kita ada pengeluaran yaitu pembelian hosti perjamuan sebesar 200.000, jadi saldo akhir kita 4.885.500. Demikian laporan keuangan kita saat ini. Lalu ada informasi yang lain Bapak dan ya? Tidak ada. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang minta bantuan doa yang masih sakit? Bapak Andreas masih sakit ya Bu? Jadi ada lagi yang masih sakit? Puji Tuhan. Mungkin Pak Andreas sedang dalam pemulihan ya. Kita tunggu minggu depan supaya kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Kita mau tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Nanti kita berdoa untuk Pak Andreas ya, yang masih dalam proses pemulihan kesembuhan. Juga budenya Mbak Ratna ya. Beberapa waktu yang lalu Mbak Ratna hubungi saya untuk mendoakan budenya yang saat ini sakit. Sudah 30 hari ya, tapi masih belum fit benar ya. Kita akan berdoa supaya Tuhan beri pemulihan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama juga banyak berdoa Bapak Ibu supaya kesempatan-kesempatan yang akan datang jemaat-jemaat yang lain bisa bergabung bersama dengan kita beribadah di tempat ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Memberi kami kesehatan, memberi kami kesempatan untuk kami dapat hadir malam hari ini, memuji menyembah Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan yang membukakan rahasia yang demikian indah bagi kami, bahwa semua hanya karena Kristus yang menjadi hikmat bagi kami, sehingga kami mampu mengerti, menangkap, menerima bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib tidak hanya sebuah fakta sejarah, tapi sebuah kebenaran yang membebaskan kami, yang membenarkan, yang menguduskan, dan juga menebus kami. Sehingga kami tidak lagi dalam kutuk dosa, kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba kebenaran yang akan berbuahkan pengudusan dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang indah yang kami terima sore malam hari ini. Saat ini kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang saat ini terbaring sakit, terkhusus untuk Bapak Andreas yang kurang lebih selama 2-3 minggu ini Tuhan. Tuhan izinkan untuk tergeletak sakit dalam proses pemulihan untuk menjadi sembuh secara prima. Kami bersatu hati bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan, oleh darah Yesus, kami menyatukan iman kami. Malam hari ini kesembuhan sempurna terjadi atas Pak Andreas dan juga jemaat lain yang mungkin kami tidak tahu kabarnya. Kesembuhan yang dari Tuhan, setiap sel-sel dan metabolisme tubuh akan dipulihkan dengan sempurna oleh Tuhan. Dan oleh karena pertolongan Tuhan dan mujizat campur tangan Tuhan, pada waktunya nanti minggu depan boleh bergabung kembali bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, menyembah, mencari wajah Tuhan. Juga untuk Bude dari Mbak Ratna yang tergeletak sakit, Tuhan dengarkan seruan doa anak-anak-Mu ini. 30 hari beliau di rumah tertidur lemas, tidak dapat membuka matanya, tidak dapat berkomunikasi. Apapun yang saat ini menjadi beban pikirannya Tuhan, yang mengganggu hatinya, membuatnya gelisah sehingga sulit untuk berkomunikasi. Bapa hamba berdoa, Tuhan adalah Tuhan yang mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya, mengusir roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu hati beliau, membuat hatinya gelisah, digantikan dengan Roh Kudus Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, sehingga Bude dari Mbak Ratna boleh kembali berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan kami rindukan dipulihkan hubungannya,
baik dengan keluarganya, terlebih dengan Tuhan. Bahkan jika Tuhan mengizinkan, kami rindu kami dapat beribadah bersama-sama dan menyaksikan kemurahan Tuhan terjadi atas keluarga ini. Satu keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan MCC Tuhan di waktu-waktu mendatang dalam 1 minggu ini. Dalam kendali Tuhan, dalam kontrolnya Tuhan. Kami serahkan setiap ibadah, setiap pelayanan. Kami rindu apa yang kami kerjakan ini berkenan di mata Tuhan. Dapat menjangkau jiwa-jiwa, membawa mereka untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Karena kami percaya hanya perjumpaan pribadi dengan Yesuslah yang mampu merubah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menjaga menyertai sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan sampaikan kami berkumpul bersama dengan keluarga kami. Untuk kami dapat membagikan apa yang sudah kami terima ini kepada sanak famili kami di rumah. Kami yakini satu orang diselamatkan, seisi rumah juga diselamatkan. Kami mendengar firman, maka seisi rumah biarkan mereka juga mendengar firman kebenaran. Untuk hamba-hambamu yang melayani Tuhan hari ini, orang-orang yang luar biasa yang Tuhan kirim untuk membantu melayani di tempat ini, Bapak hamba berdoa kiranya berkat terindah dan terbaik turun atas mereka. Kami percaya Tuhan punya rencana-rencana yang mulia untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Lewat pelayanan mereka dapat menyentuh jiwa-jiwa. Lewat pelayanan mereka nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Lewat pelayanan mereka, mereka boleh menemukan kenyataan, kebenaran bahwa Kristus yang memakai mereka. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang berkenan memakai kami. Pakai mereka lebih lanjut Tuhan. Biarlah terus kobarkan api Roh Kudus dalam hati setiap pelayan Tuhan di tempat ini untuk memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Saudara jemaat sekalian, mari buka tanganmu, angkat tanganmu tinggi, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sebagai perkenanan dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.